Ada usaha-usaha untuk memenangkan Prabowo Subianto jadi presiden lewat menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Apalagi menurut banyak survei, tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi, bapaknya Gibran, itu sangat tinggi. Lebih dari 80% yang menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi sepanjang sejarah. Prabowo memang butuh kuda tunggangan supaya dia menang. Pasukan gagal move on itu kemudian mengambil taktik baru, yaitu menjodohkan Gibran anak Jokowi sebagai calon wakil presiden dengan Prabowo Subianto. Ketemulah dua kelompok yang punya kepentingan sama, yaitu kekuasaan ini. Yang Prabowo pengen jadi presiden, yang relawan Jokowi pengen tetap menjabat. Mereka kemudian sepakat kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo, Prabowo pasti menang. Tapi bagaimana? Usia Gibran kan masih 35 tahun. Sedangkan usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu kan minimal 40 tahun. Gampang kata mereka. Kita gugat saja Undang-Undang Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Kebetulan nih, iparnya Jokowi, Anwar Usman, adalah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jahat kan? Tapi mereka nggak peduli seberapa jahatnya. Yang penting tujuan mereka tercapai. Maka digerakkanlah dua kepala daerah. Yang satu wali kota Bukit Tinggi dan satunya lagi wakil bupati Lampung Selatan untuk menggugat undang-undang pemilu usia calon presiden ini. Tahu dari partai mana kedua kepala daerah ini? Ya dari mana lagi kalau bukan dari partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Saya kira bagi Prabowo sebagai orang yang tahu bahwa dia ada dalam track menuju ke presidenan, mungkin dianggap ya oke, silakan sebagai wacana, paling tidak sebagai wacana tuh. Dan kalkulasi-kalkulasi kan dihitung oleh Gerindra. Jangan-jangan justru itu jadi liability kan begitu pikirannya. Ya, mungkin beberapa orang menganggap oke, itu tentu bagi Jokowi itu aset dia untuk hadir di dalam kepresidenan berikutnya tuh. Tetapi bagi Prabowo mungkin ya itu juga beban akhirnya kan. Karena satu waktu ketika Prabowo berupaya untuk mengambil jarak dengan masa lalu, termasuk Jokowi yang dianggap masa lalu, dia harus merencanakan sesuatu supaya tidak dianggap loko oportunistik sekarang tuh. Kan itu intinya kan. Karena bagaimanapun itu adalah anaknya presiden dan itu kaitan pengendalian atau tali proksi dari Jokowi ke dalam Prabowo makin jelas tuh, sehingga mungkin Prabowo agak kesulitan kalau dia mesti ambil isu yang kelihatannya tidak disetujui oleh Jokowi, dan itu mesti nego dengan Gibran sebagai wakil presiden. Tapi itu juga nggak ada soal kalau kita tahu Pak Jokowi nggak punya lagi peralatan untuk menguasai kan dia nggak punya partai putih kan. Jadi apa poinnya? Ya sedang menitipkan itu aja. Jadi ada atau tidak ada nggak signifikan juga kedudukan Gibran. Lain kalau misalnya AHY jelas itu dia mewakili Demokrat, anak dari Pak SBY pasti ikatannya lebih kuat. Atau Puan misalnya jelas itu anak Ibu Mega, Puan partai politik. Tapi Gibran nggak punya partai apa-apa kan. Ya bisa didukung oleh 2-3 partai kecil, tapi itu bisa diabaikan oleh Gerindra. Kalau kita lihat dari sisi Gibran kan kemudian menimbulkan banyak kritik dari pendukung Ganjar, dari sebagian pemilih Jokowi, dari pemilih yang misalnya juga ingin melihat bahwa presiden dan keluarganya seharusnya netral. Tapi kepada Prabowo kan ini malah memunculkan isu bahwa dia didukung oleh Jokowi dan keluarganya, bahwa mungkin saja muncul sebuah alternatif untuk adanya Prabowo Gibran, sehingga kemudian menjadi sebuah tambahan insentif elektoral misalnya buat Pak Prabowo. Jadi jelas dalam pertemuan ini yang diuntungkan adalah Prabowo, tapi Gibran dan Pak Jokowi malah kemudian memunculkan kritik di sebagian pemilihnya sendiri dan makin menimbulkan kesan adanya cawe-cawe dalam pemilu 2024, bukan hanya dalam konteks pidato-pidato, tapi keberpihakan secara politik. Apalagi kalau kemudian yang berkembang adalah isu Prabowo Gibran
pertama harus ada judicial review untuk kemudian mematahkan isu bahwa ini inkonstitusional terkait dengan batasan usia capres-cawapres. Yang kedua, andai kata pun itu dikabulkan oleh MK, tapi kita tahu secara kode etik politik ketika seseorang masih menjadi presiden dan kemudian anaknya juga maju dalam bursa capres-cawapres, itu kan dianggap sebagai tanda kutip ya tidak etis dan bagian dari politik dinasti. Dan kalau saya lihat pun Gibran dalam konteks perjalanan karir politik, terlepas kepuasan publik yang tinggi terhadap Gibran pada saat menjadi wali kota Solo, tapi beliau bahkan belum satu periode menyelesaikan jabatan menjadi wali kota, beda dengan ayahnya yang sudah melewati hampir 2 periode wali kota, lalu kemudian maju menjadi gubernur menang, lalu kemudian maju menjadi capres, dan tidak ada unsur politik dinasti dalam lahirnya seorang Jokowi. Jokowi menjadi besar karena dia adalah simbol dari sosok reformis, bottom up, karir politik orang yang biasa-biasa saja, tidak berdarah biru, kemudian menarik perhatian masyarakat karena prestasinya. Gibran selama ayahnya masih menjadi presiden dan kemudian misalnya betul menjadi sosok cawapres, saya pikir tidak ubahnya akan mengalami kritik seperti Mbak Puan ataupun Mas AHY kalau kemudian dipaksakan maju sekarang. Beda cerita kalau kita bicara misalnya 2029. Hasil misalnya maju entah menjadi gubernur Jateng atau gubernur DKI, lalu kemudian berprestasi, dan kemudian misalnya maju dalam bursa capres-cawapres ketika ayahnya sudah tidak lagi menjadi presiden, itu mengenai politik dinasti dan darah biru itu tidak akan terjadi. Jadi semua upaya, kalau Jokowi bilang ya usianya nggak cukup, kan secara psikologis kita tahu bahwa memang usianya nggak cukup, tetapi Jokowi nggak bantah bahwa dia ingin agar Gibran jadi wakil presiden, kan cuma soal teknik usia kan. Jadi kita bisa baca between the line bahwa Presiden Jokowi mempersiapkan semua peralatan dia supaya dia masih bisa berfungsi, masih signifikan tangan politiknya di 2024 ke depan. Jadi itu intinya tuh. Tentu ada kalkulasi pada Prabowo, apakah berguna, apa tidak berguna, apakah kalau misalnya undang-undang itu diubah, lalu orang bertanya siapa yang akan memakai perubahan itu? Ya tentu pertama-tama orang yang paling mungkin diajukan oleh Pak Jokowi, yaitu keluarganya sendiri kan. Jadi pada akhirnya kita melihat Pak Jokowi mengendorse banyak pihak, tetapi dia juga tahu yang paling aman adalah mengendorse anaknya sendiri, putranya sendiri itu. Dan Pak Prabowo mungkin menganggap ya welcome aja karena ini cuma soal memperoleh atau memenangkan pemilu. Jadi ada unsur pragmatisme di situ. Nah, unsur pragmatisme ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai semua hal demi pragmatisme bisa diajukan untuk alasan mengubah aturan, kan itu soalnya. Itu aja juga didengerin. Soal ada 2 WNI yang disandra di Myanmar. Pertama umur, yang kedua kan baru 2 tahun aja jadi wali kota. Itu yang logis aja lah. Umur belum cukup, please. Ada umurku piro tuh? Ngajak ngobrol soal itu Enggak ada. Kowe tok. Ora Mas, tahu jadi Mas. Kalau seandainya umurnya cukup, Mas. Ilmunya belum cukup. Nah, tuh Mbak, saya tuh masih perlu banyak belajar. Baru 2 tahun loh, ya. Please. Ojo toh. Itu tugas berat loh. Itu ojo mbok bayang ke gampang.